Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan kegiatan 3 di halaman 72 sampai dengan halaman 74, 73, 74 di buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Menganalisis unsur-unsur intrinsik pada cerpen tukang cukur karya Budi Dharma. Setelah kalian membaca cerpen tersebut, buatlah kelompok atas 4-5 siswa. Setelah itu diskusikan dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Langsung saja kita masuk ke nomor 1. Temukan arti kosakata di bawah ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari reot sampai berkeliaran. Jawaban nomor 1 sebagai berikut. Reot artinya sudah sangat rusak dan hampir roboh, tentang gubuk, kursi, meja. Compang-camping artinya sudah sangat rusak, biasanya untuk pakaian. Remah-remah artinya sisa makanan dan sebagainya yang ketinggalan di tempat makan. Wenter artinya serbuk pewarna untuk pakaian. Bungkil artinya ampas, kacang kedelai, kelapa yang sudah diambil minyaknya. Udeng artinya destar atau ikat kepala. Memaki-maki artinya marah-marah. Duk artinya ikat kepala. Semak-semak artinya tumbuhan perdu. Fajar artinya waktu sebelum matahari terbit. Mendesing artinya mengeluarkan bunyi peluru yang ditembakkan dan sebagainya. Berkeliaran artinya berjalan, terbang dan sebagainya, kemana-mana atau bertualang. Itulah jawabannya untuk nomor 1 beserta artinya menurut KBBI. Silakan kalian salin. Kita lanjut ke nomor 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk menggali unsur intrinsik yang ada dalam cerpen Tukang Cukur karya Budi Dharma. A. Tema adalah gagasan utama suatu cerita. Tema dapat ditemukan dengan melihat pikiran-pikiran pokok dari cerpen tersebut. Sebutkan dan jelaskan tema utama dan tema tambahan dari cerpen Tukang Cukur. Jawabannya yang A. Menggali unsur intrinsik yang ada dalam cerpen Tukang Cukur karya Budi Dharma. A. Tema utama dari cerpen Tukang Cukur adalah tentang manusia yang oportunis, karena dalam cerita tersebut tokoh tukang cukur selalu mengikuti kelompok yang sedang menang. Tema tambahan dari cerpen Tukang Cukur adalah penggambaran kemiskinan pada zaman itu. Hal itu seperti tokoh Gito yang makan seadanya dengan pakaian yang tidak pantas dipakai. Lanjut yang B. Tokoh utama adalah tokoh yang ditampilkan secara terus-menerus atau paling sering diceritakan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Identifikasilah siapa yang menjadi tokoh utama dan siapa saja yang menjadi tokoh tambahan. Jawabannya, yang menjadi tokoh utama adalah tukang cukur karena dia menjadi pusat perhatian dalam cerita dan banyak hal dalam hidupnya disorot. Tokoh tambahan yang muncul hanya sekali yaitu Gito, ayah, ibu, Dasuki kakek, Leman, dan Ruslan. Kemudian yang C, penokohan adalah cara penulis menggambarkan tokoh. Dalam cerita ada tokoh protagonis, antagonis, campuran. Tokoh protagonis yang mewakili sifat baik, sebaliknya tokoh antagonis. Adapun tokoh campuran adalah tokoh yang memiliki perwatakan baik dan buruk. Identifikasilah siapa saja tokoh yang merupakan tokoh protagonis, antagonis, dan campuran. Berikan bukti dengan mengambil kutipan dari cerpen tersebut. Yang C, jawabannya tokoh protagonisnya yaitu Gito, ayah, dan ibunya. Mereka mewakili kebaikan karena tidak pernah berbuat jahat. Kedua adalah tokoh antagonis yaitu tukang cukur yang berpindah-pindah keberpihakan. Dan kemudian tokoh campuran adalah tokoh Ruslan. Itu jawabannya untuk yang C. Kemudian yang D, sudut pandang pencerita yaitu kedudukan penulis dalam cerita menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut orang pandang pertama, pengarang ikut terlibat dalam cerita, biasanya pengarang menggunakan kata ganti aku. Sudut pandang orang ketiga yaitu saat pengarang ada di luar cerita, biasanya pengarang menggunakan kata ganti dia. Jelaskan dan berikan bukti jenis sudut pandang pencerita yang digunakan dalam cerpen Tukang Cukur.
Jawabannya, sudut pandang pencerita yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu sudut pandang dari tokoh Gito. Itu jawabannya, silahkan kalian salin. Kemudian kita masuk ke yang E. Alur cerita disebut plot. Alur cerita rangkaian peristiwa yang memperlihatkan sebuah hubungan sebab akibat. Dalam cerita terdapat 5 tahap alur, yaitu pengenalan, kemunculan konflik, konflik memuncak, tahap konflik menurun, dan tahap penyelesaian. Tunjukkan dan jelaskan kelima tahap alur yang digunakan dalam cerpen Tukang Cukur dan berikan buktinya. Oke, untuk yang E jawabannya sebagai berikut. Dalam cerita terdapat 5 tahap alur. Yang pertama tahap pengenalan, exposition atau orientasi, yaitu pada saat diperkenalkan dengan tokoh yang bernama Gito yang mempunyai latar belakang miskin. Kedua, tahap kemunculan konflik, rising action, yaitu pada saat kakek Leman menceritakan ada seorang tukang cukur yang melukai kepalanya. Yang ketiga, tahap konflik memuncak, turning point atau klimaks terjadi ketika tokoh tukang cukur berganti-ganti memihak kepada pihak-pihak yang sedang meraih kemenangan. Dia memihak PKI, kemudian berubah memihak TNI, lalu pindah memihak Belanda dan akhirnya memihak NII. Keempat, tahap konflik menurun, anti klimaks, yaitu pada saat terjadi pertempuran di pabrik rokok Niti Semito dan ditemukan beberapa korban yang telah menjadi mayat. Yang kelima, tahap penyelesaian, resolution, yaitu terjadi ketika Gito mengetahui bahwa salah satu mayat yang melakukan pemberontakan NII adalah tukang cukur. Kemudian yang F, latar adalah segala keterangan, petunjuk dan ajuan yang berkaitan dengan tempat, waktu dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam karya sastra. Identifikasilah latar, tempat, waktu dan suasana dalam cerpen Tukang Cukur dan berikan buktinya. Oke, jawabannya yang F. Identifikasi latar, tempat, waktu dan suasana dalam cerpen Tukang Cukur dan berikan buktinya. Latar tempatnya beberapa lokasi disebutkan menjadi latar dari cerpen ini adalah daerah Kudus. Informasi ini terdapat pada kutipan Gito anak Getas Pejaten, kawasan pinggiran kota Kudus. Latar waktu pada cerpen ini yaitu pada September 48 sampai Desember 49. Latar suasana yang terbangun dalam cerpen ini adalah menegangkan dan penuh kejutan. Suasana menegangkan terjadi karena pada latar masa revolusi yaitu September 48 sampai Desember 49. Penuh kejutan karena kegiatan yang dilakukan tukang cukur sulit diprediksi. Yang G, gaya bahasa. Pengarang menggunakan bahasa yang tepat sehingga bisa menampilkan suasana sedih, gembira, menyeramkan, romantis atau suasana penuh sindiran. Penggunaan bahasa yang tepat akan membuat penggambaran suasana yang mendukung jalan cerita. Analisislah bagaimana gaya bahasa digunakan dalam cerpen Tukang Cukur sehingga mampu menggambarkan suasana cerpen dengan baik. Berikan bukti yang mendukung jawabanmu. Yang G jawabannya, gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen Tukang Cukur ini sangat mewakili suasana dalam cerpen yang penuh ketegangan, seperti penggambaran perang yang memaksa Gito dan ayah ibunya untuk mengungsi. Hal ini terlihat pada kalimat, setelah Kudus ditinggal oleh pasukan Siliwangi pada suatu hari, ketika fajar hampir tiba, seluruh kota Kudus terasa bergetar-getar. Langit dilalui pesawat cocor merah yang terbang sangat rendah, datang dan pergi lagi. Kemudian kita masuk yang terakhir, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat biasanya disampaikan oleh penulis secara tersirat. Jelaskan dengan kalimat yang baik apa amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jawabannya, amanat yang terkandung dalam cerpen Tukang Cukur adalah jangan mempunyai sifat oportunis seperti tukang cukur. Nah, itulah jawabannya, silakan kalian salin dari halaman 72 sampai dengan halaman 74, dari nomor 1 sampai dengan nomor 2 sampai H. Langsung saja, itulah jawabannya dan semoga jawabannya membantu. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.